Terima kasih. Sebenarnya jadwal Bapak Rocky punya, namun dia bersama anak Rini datang di rumah beritahu Bapak siap bawa. Jadi siap giliran depan saudara depan Bapak Rocky siap, kita tetap melakukan pesan belajar satu lagi. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu, satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu, satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung berkat-berkatmu itu, hitung berkat-berkatmu itu. Lihat ke belakang, berapa kapalmu, berapa ribu pesawatmu, berapa emas dan perakmu. Bukan demikian hitung berkat Tuhan. Ya, aku bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagiku. Aku bersyukur Tuhan, hujan angin badai dingin panas Tuhan berikan rumah kepadaku. Teristimewa, saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Nafas kehidupan Tuhan berikan setiap kita. Semoga nafas yang berikan kita gunakan hanya demi kemuliaan bagi nama-Nya. Jika tidak, ampun Tuhan. Itulah kita hitung berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari, dengan adanya penyakit wabah corona menimpa dunia ini, maka kita berbakti di setiap rumah tangga kita. Saya sampaikan kepada istri dan anak, kita berbakti di rumah tangga. Tuhan sedang melihat bagaimana kita bangun semua Vespa di rumah tangga, sebagaimana kita bangun rumah Tuhan selama ini. Tidak ada bedanya. Ya. Dan jangan dianggap di rumah perut pendek, pakaian kempeng kambing, tetapi kita rapi dan bersih karena kita menyembah Sang Pencipta kita. Ada dua makna kurang lebih 3 bulan dari penyakit wabah penyakit menimpa dunia corona ini. Untuk sidang kita, saya aplikasikan 2 makna bagi kita di jemaat ini. Yang pertama, sekalipun KKR itu melalui online, fisik orangnya tidak ada di depan kita, tapi Tuhan memberikan kita 5 jiwa. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, dengan penyakit wabah, maka melarang kita di tempat masing-masing, tidak ada komunikasi, tidak ada lalu lintas perjalanan. Dengan demikian ketua daerah tidak hadir. Tetapi inilah rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan melalui pimpinan-pimpinan, mengizinkan pendeta Rafael untuk melakukan semuanya itu. Baptisan, penyerahan anak, bahkan pernikahan. Pada satu pagi saya ketemu dengan pendeta Rafael pagi-pagi di rumah pastoran. Pak pendeta langsung kontak ketua daerah, pimpinan kita. Ketua daerah katakan, saya izinkan semua, Tuhan izinkan melalui saya, izinkan semua pendeta lakukan. Sekali penyakit wabah ini kebetulan di sidang itu tidak ada pendeta, katakanlah ketua sidang dapat melakukan semuanya itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya membawakan khotbah hari ini. Coba saya minta
masing-masing kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita. Tadi kita bacakan ayat sautan kita. Ada 3 ayat. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Tadi kita baca terus dia berlalu. Kita aplikasikan satu-satu ayat. Ayat 3 kita mulai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa sebenarnya? Siapa yang harus naik? Semua kita ingin naik ke gunung Tuhan. Semua kita ingin berdiri di tempatnya yang kudus. Tapi punya syarat lah. Punya syarat. Syaratnya ada di ayat 4, ya. Orang-orang yang dapat naik di gunung Tuhan, orang-orang yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus adalah ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hati. Luar biasa, ya. Itu syaratnya. Tadi pagi masih ingat Tuhan memanggil orang muda, murni hatinya, berani dan kuat, ya. Ya. Murni hatinya. Apalagi yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hati kita ini tidak murni, maka hati kemandul tangan untuk melakukan kejahatan. Ya, jika hati kita tidak murni, hati kita kemandul pikiran kita untuk menipu. Ketika hati kita tidak murni, hati kita kemandul pikiran untuk bersumpah palsu. Ya, menipu dan bersumpah palsu, hati tidak murni. Bukan milik kita, bisa sumpah bukan milik kita. Nah, sebenarnya saya salah, tapi saya menipu supaya saya benar. Saya salah, saya bersumpah bahwa saya benar. Ya, berbagai macam penipuan. Ya. Orang-orang inilah tidak bisa dapat naik di gunung Tuhan, tidak dapat berdiri di tempatnya yang kudus. Orang-orang ketika hatinya itu murni, terhindar dari penipuan, terhindar daripada sumpah palsu, maka dia akan menerima berkat khusus. Orang-orang yang memiliki hati murni, maka dia akan menerima berkat di ayat 5. Ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ya. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia yang hatinya murni, yang tidak bersumpah palsu, yang tidak menipu, dan tidak kemandul tangannya untuk melakukan kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang tidak murni ini yang bagaimana? Hati yang tidak murni ini yang bagaimana? Mari, bagaimana Yeremia menasehati jemaat pada zaman Yeremia. Yeremia 17 ayat 9 hingga 11. Yeremia 17 ayat 9 hingga 17. Ya, hati yang tidak murni. Saya bacakan sini saudara yang punya kitab masing-masing. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ya. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Hanya Tuhan yang dapat mengetahui hati kita. Tadi ayat kita, manusia lihat parasnya, manusia lihat perawakannya, manusia melihat ganteng dan cantiknya, tapi Allah melihat apa? Allah melihat hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi penipuan kita, palsu kita, semuanya itu
Tuhan mengetahui. Saudara-saudara, saya menipu saudara, saudara tidak akan tahu. Tetapi Tuhan di bawah bumi, di bawah air, Tuhan tahu. Tuhan mengenal hati semua manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10. Aku Tuhan yang meneliti hati, yang menguji batin. Ya. Tuhan saja yang meneliti hati dan menguji batin. Untuk apa? Ketika hati tidak murni, penipu, bersumpah palsu, maka untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Ini nasihat Tuhan ya. Firman Tuhan ini menegur saudara dan saya. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Ya. Kita refleksi diri kita masing-masing. Ya. Tinggalkan manusia lama itu. Tinggalkan manusia lama itu ya. Kalau hati licik lebih daripada segala sesuatu, maka bukan diri kita menjadi milik kita. Bisa saja gunakan kekuasaan, bisa saja bagaimana liciknya kita menipu supaya salah bisa benar, benar bisa disalahkan. Jadi kritikan masih banyak hal ya. Itu terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 11. Kita di sini Yeremia umpamakan orang menipu dan bersumpah palsu bagaikan ayam. Ya. Di sini dikatakan seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak akan minum. Orang punya tapi menipu, bersumpah palsu supaya dia menjadi milik kita. Ya. Seperti ayam hutan katanya. Ya. Hati-hati. Nah. Demikianlah orang yang menggali kekayaan secara tidak halal. Itu bukan berkat, saudara. Itu bukan berkat, tetapi apa? Dengan gaya penipuan, dengan liciknya hati, ya, dengan hati yang tidak murni, ya. Kita gunakan kekuasaan untuk mendapatkan, ya. Bukan kita punya menjadi milik kita. Itu tidak halal, ya. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Ini aplikasinya. Berkat yang bukan halal tapi haram, maka bisa saja kalau pedagang menipu, maka bisa saja mungkin hasilnya sekian ton, kapal bisa tenggelam. Tuhan ambil kembali dari cara Tuhan. Dia bangun rumah dengan cara penipuan, bisa saja dibakar. Berbagai macam Tuhan akan mengambil dengan cara Tuhan ambil kembali. Dan ambil itu milik Tuhan, hukuman karena penipuan, bukan berkat, ya. Kalau itu bukan halal tapi haram, maka segala sesuatu yang kita memperoleh dengan cara tipuan, cara palsu, tipu daya untuk mendapat berkat, maka di sini nasihat Salomo Amsal 20 ayat 17 dan Amsal 21 ayat 6. Saya bacakan di kita masing-masing bagaimana hasil tipuan. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan apa? Dengan kelikir, ya. Hati-hati, ya. Kita adalah terang kecil di mana kita berada, ya. Biarlah itu yang dilakukan dunia dan terang kecil menyuruh dia, suluh dia supaya dia ikuti teladan-teladan yang sebagai anak-anak Tuhan di mana kita berada, ya. Amsal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan tidak dusta, dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang-orang yang mencari tahu. Ya, kita memperoleh dengan lidah yang dusta, kita sedang mencari tahu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus
Kemudian bagaimana kesulitan apapun di rumah tangga kita, mari kita andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa hitung berkat-berkatnya. Ya, jangan hitung berapa ribu kapal, berapa ribu pesawat, berapa ton emas dan perak, tapi hitunglah, aku bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kesehatan kepadaku. Aku bersyukur Tuhan, panas ini, badai hujan, Tuhan berikan aku rumah. Teristimewa kita bersyukur Tuhan berikan kami nafas hidup sampai saat ini. Semoga nafas hidup yang Tuhan berikan kita gunakan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika tidak, kita menuju semua orang. Ya, andai kata Tuhan itu menuntut bahwa nafas yang saya berikan setiap detik 100 rupiah saja, hitung sudah, hitung sudah. Saya mau ajak saudara-saudara setia kepada saya. Ya. Hati kita yang murni itu adalah memelihara hukum Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan, memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan, memelihara peraturan-peraturan Tuhan. Itulah hati kita yang maka hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi terang di mana kita berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang segala suatu kesulitan kita andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Bagaimana hasil daripada kita andalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, kesulitan apapun, akhirnya hasilnya yang berapa? Ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berkat akan datang. Bagaikan pohon itu bertumbuh di aliran air, berkat akan datang. Oke, lihat, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, hikmat akal budi akan diberikan kepada mereka yang hati budi. Ya, berkat akan datang. Ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, sekalipun dunia merasa sulit, panas terik, konflik 19, corona menimpa dunia, tetapi syukur Tuhan memisahkan di mana umatnya. Sekalipun ada beberapa saudara kita yang itulah, makanya pelajaran hari Rabu baru-baru Musa bilang, Tuhan, umat Israel sudah berdosa besar, tapi ku minta supaya Tuhan ampuni mereka, jangan binasakan mereka. Nanti menjadi saksian bangsa-bangsa, Tuhan bawa umat Israel ke sana lalu binasakan di sana. Dia hapuskan nama, dia harus buka mulut kalau Tuhan tidak mau mengampuni mereka. Apa Tuhan jawab? Orang yang berdosa itulah yang dihapuskan namanya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Bersyukur. Tahun 2019 saya sepanjang tahun syukur Tuhan berikan kesehatan. Menjadi doa dan harapanku 2020 Tuhan berikan kesehatan. Biarlah apa yang terjadi kehendakmu yang jadi. Sebab hidup kami rancangan bukan rancangan kami. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan singkat ini semoga Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar, dan biarlah sebelumnya kita hati tidak murni, kita tinggalkan manusia lama ini. Saya mau mengajak supaya biarlah kita muncul manusia baru, hati yang murni, supaya diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara
dan saya. Amin.